Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9. Yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama itu Zafran Zais Al-Fatih. Yang kedua Muhammad Andra Saputra Wijaya, saya sendiri selaku moderator. Yang ketiga adalah Gilang Sayu. Kami akan membahas tentang analisis karakteristik klaster dari data transaksi e-commerce menggunakan metode Kamins. Selanjutnya saya serahkan kepada Zafran Zais Al-Fatih untuk menjelaskan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Zafran Zais Al-Fatih dengan NIM 60200121021, kelas A, dari jurusan Teknik Informatika. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan di mana algoritma Kamins adalah suatu metode clustering yang menggunakan pendekatan iteratif untuk mengelompokkan data ke dalam K-kelompok berdasarkan kemiripan fitur dengan langkah-langkah melibatkan inisialisasi sentroid, penugasan data ke klaster terdekat, pembaruan sentroid, dan iterasi hingga konvergensi. Nah, eh, di mana alasan kami menggunakan algoritma Kamins ini, yang dimana algoritmanya itu sederhana karena dapat digunakan oleh orang-orang yang dengan pengetahuan pemrograman yang terbatas, mampu mengolah kumpulan data besar, di mana dapat digunakan pada data dalam jumlah besar tanpa menghabiskan banyak, banyak waktu. Lalu konvergensi, algoritma ini pada akhirnya akan menghasilkan kumpulan cluster yang stabil. Nah, manfaat dari penggunaan metode Kamins ini sendiri membantu dalam memahami struktur dan pola yang mungkin ada dalam data, berguna dalam pengelompokan informasi yang besar dan kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih terkelola, membantu dalam menyusun strategi pemasaran yang lebih efektif dan disesuaikan, membantu dalam penyaringan dan pengelompokan informasi dalam berbagai bidang. Nah, alur metodologi penelitian CRISPDM yang pertama itu ada business understanding, lalu data understanding, ketiga data preparation, yang keempat model building, yang kelima testing dan evaluation, yang keenam deployment. Cara kerja algoritma Kamins. Sampai situ saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada Muhammad Gilang Sayu untuk menjelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Gilang Sayu dengan NIM 60200121104. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Berikut kita masuk di slide ke-6, yaitu atur metodologi penelitian CRIPS di data mining. Itu berikut tahap-tahapan yang mungkin yang bisa di yang bisa dilakukan dalam mengelola, yaitu business understanding, lalu masuk ke poin kedua itu data understanding, masuk ke data preparation. Untuk proses selanjutnya itu masuk ke model building, masuk ke testing dan evaluasi. Ketika tidak lulus di tahap testing dan evaluasi, mungkin bisa kembali lagi di data preparation dan model building. Setelah itu kembali ke deployment. Cara kerja algoritma kimians. Langkah pertama, memilih angka untuk menentukan jumlah cluster. Pilih titik K atau sentorid secara acak. Tetapkan setiap titik data ke sentorid terdekat. Yang akan membuka klaster K yang telah ditentukan, lalu hitung varian dan tetapkan sentorid baru dari setiap cluster. Setelah itu ulangi langkah ketiga. Yang berarti menetapkan kembali setiap titik data sentorid terdekat baru dari setiap klaster. Jika ada pengusahaan ulang, lanjutkan ke langkah 4. Jika tidak,
lanjutkan ke finish model yang sudah siap. Mungkin itu cara paling alternatif, cara alternatifnya. Setelah berikut slide ke-8 yaitu kesimpulan. Algoritma clustering kimia sangat tepat untuk menentukan apakah harga barang dianggap mahal atau tidak. Itu dalam pengelolaan pengelolaan eh, anggaran produk dalam suatu perusahaan. Mungkin itu algoritma clusterman salah satu apa salah satu rumusan masalah untuk mencari titik temu untuk menetapkan harga-harga pada suatu barang, dan kemungkinan besar pelemparan keluarnya ketika ingin dilakukan penjualan agar mudah terjual, terbeli. Dengan algoritma ini kita bisa menemukan informasi yang membantu dalam menilai harga dan dalam sistem ini. Seperti yang tadi saya katakan, saat menguji parameter berbagai banyak klaster atau nilai K, disimpulkan bahwa evaluasi terbaik diperoleh saat menggunakan nilai K sebesar 5 pada 100 data. Mungkin sekian dan terima kasih. Berikut saya paparkan setiap yang ada pada slide, saya bacakan setiap ada yang pada slide. Saya kembalikan ke moderator. Itulah tadi penjelasan tentang analisis karakteristik cluster dan data transaksi e-commerce menggunakan metode Cummins. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.